AFF Championship tanpa target. Tak targetkan juara di AFF 2024, media Vietnam cemooh timnas Indonesia. Imbangi Australia, timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025. Shin Tae-yong pulang kampung, PSSI masih tunggu daftar pemain timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Tak targetkan juara di AFF 2024, media Vietnam cemooh timnas Indonesia. Tanpa pemain naturalisasi bisa apa? Dipenuhi dengan pemain naturalisasi, media Vietnam cemooh timnas Indonesia, sebut skuad Garuda tidak bisa apa-apa tanpa pemain keturunan. Keputusan PSSI untuk menarik banyak pemain keturunan memang dinilai sangat ekstrim untuk bisa meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Di samping target yang tinggi pada timnas Indonesia senior yang targetkan lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia tidak memasang target juara di ASEAN Cup 2024. Lantaran hal tersebut, media Vietnam ini cemooh timnas Indonesia sebab tidak berani memasang target juara di ASEAN Cup 2024 yang mana tanpa ada pemain keturunannya. Sebagai contoh, pernyataan Arya Sinulinga, anggota eksekutif PSSI, tentang tujuan timnas Indonesia untuk berpartisipasi dalam kejuaraan ASEAN 2024 ditanggapi oleh media Vietnam. Arya Sinulinga menyatakan bahwa PSSI belum menetapkan sasaran untuk timnas Indonesia di turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Targetnya belum ada, belum diketahui, ungkap Arya Sinulinga sebagai anggota Exco PSSI dalam konferensi pers Garuda ID. Media Vietnam menginterpretasikan pernyataan itu secara berbeda, langsung menyatakan bahwa PSSI tidak berani menetapkan tujuan juara Piala AFF untuk timnas Indonesia. Ini menarik karena komposisi tim Garuda di Piala AFF yang akan datang, yang diharapkan tidak banyak didukung oleh pemain naturalisasi. Timnas Indonesia yang tidak memiliki pemain naturalisasi yang dikenal publik Vietnam bukanlah tim yang kuat dan mungkin dikalahkan dengan mudah. Indonesia tidak berani targetkan juara Piala AFF 2024, redaksi media Soha Fen. Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) belum mematok target khusus untuk Shin Tae-yong dan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, sambung media tersebut. Selanjutnya, juga menyebutkan tanpa 13 pemain keturunan yang ada, timnas Indonesia hanyalah timnas biasa yang tidak bisa apa-apa. Timnas Indonesia sebenarnya hanya tim lemah tanpa 13 pemain naturalisasi, seperti beberapa pertandingan terakhir, tulisnya. Itulah yang menyebabkan PSSI agak berhati-hati menyebutkan target di Piala AFF, imbuhnya. Arya Sinulinga menyatakan bahwa PSSI akan mengirimkan pemain terbaik dalam komposisi skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Tetapi PSSI tidak akan mengganggu Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala dalam memilih pemain. Meskipun PSSI belum membuat janji untuk pemain asing, mereka tetap berusaha untuk bergabung. PSSI menyediakan pemain-pemainnya, silahkan pelatih memilih mana yang dia mau. Pemilihan tetap ada kewenangannya di Shin Tae-yong. Jadi kami tidak akan mengintervensi, seperti harus gunakan pemain muda dari Liga 1. Tidak begitu, ucap Arya. Dengan adanya pemain yang telah disiapkan oleh PSSI, Coach Shin dibebaskan untuk memilih dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya pemain disiapkan semua, silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada, sambung Exco PSSI tersebut. Kebutuhan Shin Tae-yong membuat kehadiran pemain asing dalam skuad timnas Indonesia disesuaikan. Sebagai permintaan Shin Tae-yong, pemain asing akan dipanggil jika klub memiliki izin. Imbangi Australia, timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia sukses mengamankan tiket Piala Asia U17 2025. Turnamen di Arab Saudi tahun depan menjadi penampilan ketujuh Garuda muda sepanjang masa.
Ajang nanti merupakan partisipasi pertama Timnas U17 Indonesia sejak 2018 ketika mencapai perempat final. Rapor terbaik Timnas di turnamen itu adalah menduduki peringkat 4 edisi 1990. Penampilan di Piala Asia U17 sekaligus membuka kans Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Syaratnya, Indonesia mampu melangkah hingga semifinal. Indonesia melangkah ke turnamen utama usai bermain imbang tanpa gol melawan Australia pada laga pamungkas Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Minggu, 27 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini tidak mengubah posisi klasemen akhir. Australia keluar sebagai juara grup dan Indonesia dipastikan menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik yang juga mendapat tempat. Membutuhkan kemenangan untuk mengamankan status juara grup, Indonesia coba tampil menyerang. Namun, Garuda Muda justru tertekan sejak awal laga. Australia mengurung pertahanan Timnas U17 Indonesia. Kiper Dava Al-Ghasemi dan bek berkali-kali harus memblok tendangan lawan, dengan salah satu peluang berbahaya dimiliki Max Anastasio. Selepas 10 menit pertama, Indonesia mulai keluar dari tekanan. Zahabi Ghali mengancam lewat sepakan dari luar kotak penalti. Dari serangan balik, usaha Zahabi Ghali juga masih mengenai pemain lawan dengan percobaan susulan Evandra Florasta melambung. Australia kembali mengancam. Tendangan Nicolas Alvaro dibuang Fabio Ascairawan di garis gawang. Bola muntah disambut Quinn McNichol yang usahanya masih membentur Mistar. Tidak lama berselang, sepakan Anthony Didulica. Nama terakhir lalu mampu lepas dari penjagaan 2 kali. Beruntung Dava Al-Ghasemi menunjukkan refleks untuk mementahkan sepakannya. Indonesia bukannya tanpa peluang. Namun, tendangan bebas Evandra Florasta belum tepat sasaran. Babak pertama selesai dan skor masih imbang. Shin Tae-yong pulang kampung, PSSI masih tunggu daftar pemain Timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. PSSI buka suara soal daftar nama pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Timnas Jepang dan Arab Saudi. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan pihaknya masih menunggu Shin Tae-yong menyerahkan daftar tersebut karena sang pelatih kini masih berada di Korea Selatan. Yunus Nusi mengatakan belum mengetahui kapan Timnas Indonesia melakukan persiapan untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Pasalnya, saat ini Pratama Arhan dan kolega sedang fokus bersama klub masing-masing karena belum jeda internasional. Kami masih menunggu Shin Tae-yong kembali, termasuk juga nama-namanya nanti akan kami umumkan saat sedang FIFA Matchday. Kami masih menunggu daftar nama dan jadwal dari Shin Tae-yong, kata Yunus Nusi di Jakarta, Jumat 25 Oktober 2024. Yunus Nusi juga belum bisa memastikan kapan Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia. Jadi, dia tidak bisa bicara terlalu detail terkait hal tersebut untuk saat ini. Saya belum tahu persis kapan datangnya, tapi secepatnya karena akan ada persiapan Timnas Indonesia melawan Jepang, ujar Yunus Nusi. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kelima klasen Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin. Poin itu dari 3 kali imbang dan sekali kekalahan. Tim Merah Putih punya target realistis dalam fase grup. Sebab, mereka menargetkan berada di posisi ketiga atau keempat agar melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu, menarik menantikan kiprah skuad Garuda julukan Timnas Indonesia berikutnya. Terdekat, Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 15 Oktober 2024 dan Arab Saudi pada 19 Oktober 2024. Kedua laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta.